Dua Sisi malam ini hadir dengan tema Setelah gagal Piala Dunia, PSSI mau apa? Dengan narasumber pengamat sepak bola Tommy Welly, peneliti hukum olahraga Eko Nur Kristianto, pengamat sepak bola Anton Sanjoyo, mantan pemain timnas Indonesia Dede Sulaiman, dan inilah pembawa acara kita malam ini, Ari Fadil dan Aditya Nugroho. Apa kabar, Ho? Alhamdulillah kabar baik, Pi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali menyaksikan program Kebanggaan Ada Dua Sisi dengan dua host kesayangan Anda tentunya, Aditya Nugroho dan Arif Fadil. Jadi kita udah pasti nih ya, Ya. mimpi kita harus kita tahan dulu untuk termin waktu 5 tahun ke depan. Oke, untuk Piala Dunia nih ya. Iya, kita gagal kan ke Piala Dunia 2026. Tapi pertanyaannya sudah cukup puaskah dengan yang tadi disampaikan di dalam narasi pembuka kita tadi? Kluivert out, dipecat oleh PSSI karena gagal ya membawa ke Piala Dunia. Nah, saya membayangkan kalau misalnya Kluivert out, ini di depan mata kita, di depan kita ini sudah ada lagi ajang-ajang internasional yang harus menjadikan dan kita torehkan prestasi timnas kita. Ada AFF, ada FIFA Matchday, Piala Asia juga ya. Nah, siapa pengganti Kluivert yang layak dan setidaknya bisa membikin timnas kita ini lebih bertaji lagi, lebih lagi berprestasi lagi. Skuad Garuda terbang semakin tinggi. Waduh. Oke. Ya, tapi ini Vi, muncul nama-nama yang juga diusulkan untuk menggantikan Kluivert. Nama sih banyak, tapi coba siapa aja? Coba, ada nama STY nih. Ini kalau sampai kejadian nih, cinta lama bersemi kembali nih, CLBK nih Vi. Ya kan? Kemudian ada Jesus Casas. Ada nama Park Hang-seo. Ada nama Akira Nishino. Nah, ada juga nama Alex Pastur. Alex Pastur juga ada? Betul, asisten dari Kluivert. Itu yang banyak pengamat bilang ini yang paling memungkinkan ya Alex Pastur. Karena semua udah tahu orang polanya dan berbicara ya. Kalau bicara Betul. Bursa tuh ada Erik ten Hag juga. Betul. Ada Van Bommel juga. Lalu juga macam-macam loh nama yang beredar saat ini ya kan. Ada juga Van Bronckhorst, Philip Cocu. Semuanya kita undang malam ini di Dua Sisi. Ya enggak dong ya yang jelas ya kan. Tapi gini Ho, kalau misalnya bicara soal tadi pertama Anda menyebut siapa kayak? STY. STY ya. Wah, ini ada salah satu narasumber saya malam ini yang kayaknya sangat cinta dengan STY. Woi, bukan cinta lagi, saking cintanya alergi sama STY ini. Oke, Pi, langsung aja kita undang narasumber kita. Siapa tahu juga ada usulan nama-nama pelatih yang menurut mereka juga bisa membawa skuad Garuda terbang semakin tinggi tadi, Pi. Oke. Dari saya udah pasti dong ya. Oke. Tommy Welly. Oke, dari saya ada Bung Anton Sanjoyo. Kami persilakan Bung Anton. Bung Anton, apa kabar malam ini? Sehat Bung Anton. Oh, silakan Ini ada Bung Toel nih, Bung Toel yang sangat cinta dengan STY. Oke, Bung Toel, saya ingin pertama kali. Hati-hati. Oke, soal Kluivert dulu. Kluivert out. Ini bagian dari evaluasi PSSI terhadap kegagalan di Piala Dunia 2026 tidak masuk ke gelaran yang sangat luar biasa. Nah, apakah ini menurut Anda merupakan langkah yang tepat karena baru 9 bulan dari Januari sampai ketemu bulan Oktober sekarang? Saya pikir posisi yang tidak ada pilihan. Jadi dari apa? Tidak ada pilihan dari apa? Selama sepak bola kita, selama penilaian sepak bola kita terhadap kinerja pelatih dikait-kaitkan dengan masa lalu, dengan sentimen masa lalu, pelatih siapa namanya tadi? Kayaknya alergi ya menyebutnya. Akan sulit. Jadi pilihan mengakhiri kerjasama adalah terbaik. Cuman buat sepak bola, kalau penentu lanjut atau tidak seorang pelatih adalah suara netizen, menurut saya nggak pas juga. Saya bilang dalam konteks sepak bola, gitu loh. Tapi ini karena suara penilaian netizen atau sepak kajian bolanya dari kan PSSI harus benar menurut kan? Anda? Apa? Tapi ini adalah suara dari netizen atau memang PSSI sudah melakukan kajian dan evaluasi? Faktor yang paling berat adalah desakan netizen, menurut saya. Yang paling berat adalah desakan netizen. Bahkan kan isunya udah bergulir tuh.
ada ada food nanti dan sebagainya. Tapi ternyata hari ini kita lihat bahwa itu sudah lebih cepat gitu loh keputusannya. Oke, tapi ternyata muncul juga kisah-kisah layaknya siapa yang pelatih sebelumnya? Ya, seperti kayak kan kalau pelatih sebelumnya kan masalah ribut di ruang ganti, lalu dan lain-lainnya ya segala macam ya. Nah ini juga muncul nih merebak nih. Apakah hal-hal ini yang kemudian menjadi evaluasi PSSI? Mungkin Anda tahu juga tuh permasalahan soal Pak Sumarji yang bicara. Oh tahu. Nah gimana tuh? Coba bisa dong dikasih paham lagi coba. Jadi hal yang mengherankan, aneh dan menurut saya BTN pun harus diperiksa karena manajer timnas juga Pak Sumarji adalah ketua BTN. Karena hari Jumat sehari sebelum lawan Irak, dia menyampaikan hal-hal yang menurut saya adalah situasi internal yang nggak perlu diungkap ke publik. Ada juga ya ternyata ya. Ya Di kan? setiap momen pelatih itu STY punya ceritanya, Kluivert punya ceritanya. Kebenarannya harus diuji. Kan baru dari mulut Sumarji. Poin saya adalah soal etikanya. Dia manajer timnas, harusnya jaga situasi iklim kondusif di tim. Ini diumbar, padahal peperangan belum selesai. Peperangan Jeddah kemarin 2 pertandingan. Betul. 1 lawan Arab, 1 lawan Irak. Belum selesai. Pertanyaannya ini aneh buat saya, ada apa? Gitu. Oke, artinya yang dilakukan oleh PSSI ini belum berhenti sampai di level Kluivert out aja, belum ya berarti ya? Saya melihat Kluivert out itu adalah pintu masuk ke game berikutnya. Atau bacaan saya lah, bacaan based on pengalaman, pernah ada di dalam, jadi saya kok agak membaca-baca apakah ini bagian dari permainan lainnya gitu loh. Bacaannya nanti kita tanyakan tapi Bang Atan dulu, silakan Pi. Coba Bang Joy mungkin bisa ditindaklanjuti lagi tuh. Ini PSSI sedang berbenah, salah satunya pelatih out, Kluivert dipecat seperti itu. Tapi ada pembenahan-pembenahan lainnya mungkin. Ini pemecatan Kluivert ini bagian dari katup pengamannya PSSI. Katup pengaman supaya persoalannya tidak melebar kemana-mana termasuk Erik out. Untuk mencegah itu. Jadi kalau buat saya ini langkahnya bukan membela Erick Thohir. Ya. Langkah ini tepat dan cepat. Tepat dalam konteks sepak bola, tepat dalam konteks politik sepak bolanya. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau buat saya 10 bulannya Kluivert dari Januari itu tidak menunjukkan dia punya kapabilitas untuk membuat tim Indonesia dengan sources yang konon katanya sekarang yang terbaik sejak 10 tahun terakhir, ini menjadi berkembang dari match ke match. Saya yang bilang siapa dalam 10 tahun terakhir lebih baik, siapa yang bilang tuh? PSSI kan bilang ini tim mengklaim ya, mengklaim ini adalah tim kepelatihan terbaik. Awalnya saya juga percaya dalam arti Sintayong yang dipecat itu mungkin one man show. Kemudian Kluivert yang CV-nya menurut saya biasa-biasa aja, tapi punya tim yang menurut saya lumayan. Lumayan dalam arti ada Alex Pastor yang CV-nya lebih mentereng daripada Kluivert, ada Danny Lansat paling tidak untuk ice breaking. Ya, jadi kalau kerjanya tim harusnya lebih kuat sepanjang itu kompak. Tapi indikasinya kan tidak kompak. Bahkan kalau tadi Towel bilang Pak Marji itu mengumbar, kalau buat saya waktu diumbar itu jadi terungkap kebenarannya. Ya, ada sesuatu yang tidak berjalan dalam kerja tim antara Kluivert, Danny Lansat dan Alex Pastor. Apa yang terjadi waktu dia ngomong bahwa dia kaget dengan starting line up waktu lawan Arab. Ya kan? Itu yang mungkin yang dimention oleh Towel. Tapi Pak Marji yang begitu lembut kalau bicara, soft spoken, dia kalau bicara ketika dia setelah kalah lawan Irak datang ke Jakarta, gesturnya kan berbeda. Gesturnya itu gestur marah. Bener nggak Tom? Dia gestur marah itu menunjukkan dia sebetulnya mendendam sesuatu. Pada konteks itu. Dan itu sudah lama kayaknya gitu. Karena kan gini, Pak Marji itu kan minutes by minutes bersama tim. Dia tahu kondisi dalam luarnya tim itu. Sehingga ketika dia marah, sebetulnya dia mengungkapkan fakta bahwa ada sesuatu yang nggak beres. Sampai dia bilang begini, ini supaya Esko tidak salah lagi mengambil keputusan. Itu kan kalimatnya. Buat saya itu Tom. Terlepas dari dia manajer yang harus menyimpan
menyimpan rahasia lah. Kita bahas yang ini, boleh? Oke, lanjut. Kita perdalam ya. Oke. Jadi bukan konten yang diungkapkannya. Konten yang diungkapkannya bisa apa aja. Situasi internal ya Joy ya. Dia tanya soal line up, dia bilang ada perdebatan, dia mengungkapkan preferensinya soal 3 back. Oke. Ini aneh buat saya gitu loh. Artinya Anehnya di mana? Artinya yang ditunjuk oleh Pak Sumarji ini siapa? Kluivert itu maksudnya. Ya itu dia kan. Nah. Ini belum jelas, tapi dia ungkapkan. Ketika diungkapkan problemnya adalah digoreng. Digoreng oleh netizen. Netizen yang dipengaruhi oleh sentimen masa lalu. Siapa? Dia lagi. Gitu. Ya, pas balik. Oke, Anda kembali di Dua Sisi. Kita lanjutkan obrolan dengan Bung Toel yang terpotong tadi mengenai apa yang disampaikan oleh Pak Sumarji. Ini masalah etis dan tidak etis yang tadi Anda sampaikan. Boleh kembali dilanjutkan? Iya, pada saat pertandingan itu ya, pada saat jeda pertandingan jelang Irak, itu menurut saya aneh. Itu meskipun pantas. menurut Om Joy tadi itu ya speak up tuh kan bagus dong. Ya nggak apa-apa, materinya nggak apa-apa. Tapi kan ada faktor when, kapan. Dengan jabatan yang diemban, apalagi dia adalah Ketua BTN dan Exco. Tapi pengaruhnya apa ketika itu disampaikan di when yang tidak tepat menurut Anda tadi? Karena atmosfer sepak bola kita penuh sentimen, masih dibayangi arwah. Arwah siapa nih? Kejam banget ya ngomongnya. Sintayong lah udah sebut lah. Iya, karena kalau rasional tetap orang nggak ngerti, kita pakai yang irasional sedikit gitu loh. Jadi kan selalu ada sentimen itu kan. Karena sentimen itu kan digorengnya jadi ruang, membuka ruang untuk digoreng. Ketika digoreng suasana nggak bagus, negatif dong buat tim gitu loh. Kan itu yang harus dijaga dalam posisi sebagai manajer timnas. Sekarang saya membaca tuh dinamika-dinamika yang berkembang, termasuk yang datang tadi Joy. Yang datang yang Pak Marji dengan nada yang oke lah, ada emosi agak gitu ya. Kesel ya. Agak tinggi lah gitu. Saya nggak ngelihat ada faktor netizen di situ, Tom. Artinya begini, saya melihat Pak Marji itu marah pada situasi secara umum. Jadi karena dia mengikuti minute by minute, day by day, dia tahu bahwa ada ekspektasi yang tidak terpenuhi dengan tim ini, dengan timnya Kluivert. Dengan kualitas yang sebaik ini. Misalnya, jarak antara Kluivert datang dengan pertandingan melawan Australia itu kira-kira 2,5 bulan. Ya kan? Sangat cepat. Menurut saya mereka tidak mengerjakan PR-nya dan itu diketahui oleh Pak Marji. PR-nya apa? Karena kan sudah jelas bahwa tim ini sudah lama tidak bertanding. Terakhir tanding kan November. Kemudian tanding lagi lawan Australia bulan April atau ya kan pokoknya 2 bulan setelah Januari. Artinya sejak penunjukan Kluivert sampai dengan pertandingan lawan Australia, PR besarnya terutama Alex Pastoor dan Kluivert adalah mempelajari seluruh kekuatan tim. Mau itu lewat wawancara, video call, mau rekaman video dan lain-lain. Tapi itu tidak dikerjakan? Menurut saya tidak dikerjakan dan itu diketahui oleh Pak Marji. Gitu loh. Jadi kemarahan Pak Marji itu sudah menumpuk sejak Januari. Gitu loh. Lalu kan kita melihat kalau pernyataan itu di-challenge dengan pertanyaan, berarti Pak Marji tidak in control pada tim itu. Sementara dia adalah BTN sekaligus manajer tim. Seharusnya dia speak up juga di internal itu. Artinya maksudnya di balik pernyataan Joy tadi, berarti kan bisa di-challenge dengan pertanyaan, berarti Pak Marji tidak kontrol pada tim itu dengan baik. Gitu. Saya paham itu. Ini kan kita juga masih spekulasi ya. Tapi masih misteri ya. Dugaan saya yang masuk akal, dia pun tidak bisa kontrol. Mungkin dia sudah lapor juga ke Exco dan tidak ada respons karena terlanjur percaya bahwa ini adalah tim terbaik. Ini tim terbaik, selalu dibilang gitu. Selalu mengatakan seperti itu begitu. Jadi saya menduga sini kalau ada Pak Marji ini saya mau tanya benar-benar nih. Apa yang Anda lihat dalam 8 bulan terakhir di tim ini? Gitu loh. Karena ini yang akan membuka kotak Pandora apa yang terjadi. Kalau ginilah, secara CV Patrick Kluivert kan biasa aja. Tetapi ketika dia didampingi oleh Pastoor dan Lanzat, kita merasa oh ini kuat timnya. Tapi ternyata tidak semudah itu Ferguson. Gitu loh. Ternyata ada telenovela malam. Bahasanya sama, ilmunya sama, gurunya sama. Ternyata menurut saya ada ego-ego yang mereka pegang sendiri-sendiri. Om Joy, saya ingin kita move on ya malam ini ya. Artinya begini nih. Lagi-lagi nama Sintayong.
Makanya saya bertanya ke Om Joy aja, nggak usah nanya yang sebelah ini. Saya tanya dong. Oh iya ntar. Ya nanti saya tanya berarti. Oke. Anda bilang mau tapi tetap ngomong Sintayong. Oke. Anda mengatakan tadi Om Joy, PSSI mengklaim ini adalah pemain terbaik kan begitu ya ibaratnya ya. Dan permainan yang terbaik juga begitu. Siapa yang bisa mempertahankan dan memajukan semakin mentajikan lagi pemain terbaik dan permainan terbaik ini berikutnya menurut Om Joy? Apakah perlu Sintayong itu kembali comeback atau nama-nama lain yang masih bisa inline match dengan pola permainan tim kita saat ini? Ginilah, kalau saya bukan pembenci Sintayong, tapi Sintayong juga punya luka batin. Oke. Ya, kalau dia kembali, Halus ya? ibarat orang pacaran, udah nggak akan sama lagi seperti yang dulu, ya kan? Chemistry itu ya. Gini, asumsinya. Drama Ya kan? Korea nih. Drakor. Asumsinya, kalau kata-kata orang-orang PSSI itu kita bisa percaya bahwa ada masalah komunikasi, ya kan? Ya. Masalah komunikasinya Sintayong, masalah mannernya yang mungkin tidak bisa diterima oleh sejumlah pemain diaspora. Kalau itu Sintayong kembali, itu kan harus diselesaikan dulu. Lu mau ulang kejadian yang sama atau kamu akan memulai dari nol? Tapi kan masyarakat kan meneriakan nama-nama itu. Justru itu yang selalu diprotes oleh Tommy Welly. Kenapa harus? Kalau gitu giliran saya. Oke. Harus jawab. Jawab. Ya lu lah jawab lah. Ya udah. Oke. Jadi bacaannya, di balik kegagalan ini, Patrick Kluivert, nama Sintayong kembali digaungkan. Ya. Bacaan saya, saya nggak mau pakai istilah A1, ordal, enggak. Bacaan saya karena bukan mantan. Kita background kita jurnalis, bacaan. Analisis sepak bola. Ya. Backgroundnya jurnalis, bukan itu, politisi maksudnya gitu. Sintayong itu cuma bensin untuk bahan bakar agar isu ini lebih naik, eskalasinya lebih tinggi. Fakta bahwa gagal iya, tapi kan nggak pernah kita bicara soal analisis bolanya kan. Makanya Joy bilang salah ini. Tapi kan secara teknis belum ada tuh yang bisa menjawabnya. Nah, supaya fair, cover both side kan. Jadi buat saya itu, satu gagal, ada Patrick Kluivert out. Karena buat saya siapapun yang duduk di situ dengan sentimen yang beredar sulit. Selalu dikait-kaitkan dengan masa lalu, dengan Sintayong. Sementara Sintayong sendiri menurut saya di situasi sekarang dia hanya bensin untuk membakar. Disiramkan supaya eskalasi naik. Siapa sasarannya? Mungkin salah tapi bacaan saya ini ke Erick Thohir. Saya baca lagi dalam perkembangan dalam hari-hari ini termasuk pagi tadi. Dikirimi video segala macam. Nah apa kaitannya dengan tadi Joy yang Marji datang marah itu yang ngomong dengan marah. Ingat nggak Andre bilang soal ordal, kalau perlu akan agendanya exco rapat exco voting. Voting berarti diadu jumlah kan, ada 15 exco. Kita bedah ya Joy, waktu di belakang Pak Marji ngomong, itu ada sekjen. Yunus Nusi, tapi kan dia nggak exco, jadi nggak ikut vote. Nggak ada di sebelahnya Joy. Oh ada. Oke, di belakangnya lagi ada dia punya exco. ordal loh, dia punya ordal. Nggak, di belakang Marji. Di waktu ngomong itu kelihatan, di belakangnya ada Eko Setiawan, ada Mamet, ada Endri Irawan, ada Khairul, ada Pariat, berarti udah 5. Dengan Pak Marji 6. Kalau saya membaca, sekali lagi kan ini membaca. Ya ini bacaan Bung Toel ya. Dengan apa yang dikatakan oleh Andre Rosiade, bakal vote baru 6. Saya duga yang 7-nya bisa lah di antara itu. Saya nggak mau sebut, nggak usah disebut. Berarti kuncinya di exco yang akan memberikan suara ke-8 kan. Saya punya dugaan, saya punya gambaran gitu loh. Bisa jadi itu wakil ketua umum. Tapi ini bacaan saya. Jadi eskalasinya, gamenya ini sebetulnya jauh lebih besar dari sekedar kegagalan Piala Dunia. Jauh lebih Karena besar dari analisis sepak bolanya gitu. nggak pernah secara fair kita bicara bola. Ya jadi Anda mau bilang ini proxy war untuk melengsarkan Erick Thohir. Sekarang komposisi di exco, faksi-faksinya petanya udah kelihatan kalau menurut saya. Dari yang tadi Anda jelaskan itu. Karena kebetulan berarti saya yang cukup kenal ketika Pak Marji ngomong di belakangnya siapa aja. Berarti kalau Joy kan bukan nggak tahu tetapi tidak hafal siapa-siapa itu. Yang saya nggak hafal exco. Itu jadi kalau bahasa sederhananya itu gelar pasukannya Pak Marji. Artinya yang kita inginkan kan menyelamatkan sepak bola kan gitu. Tapi kalau misalnya ujung-ujungnya gontok-gontokan di dalam ini sampai kapan sepak bola kita bisa beres? Karena begini,
waktu Erick Thohir, saya cerita ke belakang, waktu Erick Thohir datang ke PSSI, paket dia kan nggak sama Esko sebetulnya. Esko adalah paket sendiri, entah siapa yang ada bohir-bohirnya sendiri. Paketnya Erick Thohir itu kan Zainuddin Amali dan Arya Sinulinga. Ini kalau kita bicara. Tapi kalau yang Tommy bilang betul ada itu asumsinya, ada faksi-faksi, ada proxy war. Itu penerawangan beliau ya? Masuk akal dengan juga. Kejadian itu, petanya itu jelas kalau buat saya. Betul, masuk akal juga dalam arti begini. Karena kan misalnya ini adalah sebuah perang di dalam kepengurusan terutama Esko PSSI, ini yang dilakukan sekarang pemecatan itu adalah untuk menyetop eskalasi itu, Tom. Tadi yang di awal tadi bilang, karena ya? Itu yang di awal tagar Clifford out itu hampir bersamaan dengan tagar Erick out. Sebelum Erick out-nya menjadi begitu masif, di stop lah, udah putus aja. Karena sebelumnya kan setelah beberapa hari setelah kekalahan melawan Irak kan nggak ada tanda-tanda untuk pemecatan. Oke, kembali lagi di dua sisi, saatnya kita pergantian pemain ini, Om Joy dan juga Bung Towel. Ada juga yang perlu juga kita dengarkan, Kang Dede ya, sama Mas Eko. Oke, saya akan mengundang Kang Dede, kami persilakan. Mas Eko, selamat malam. Mantan pemain timnas, sehat. Kang Dede apa kabar? Alhamdulillah. Ini saya langsung ke Kang Dede nih. Boleh, silakan Vi. Dengan mic nih Kang Dede. Kang Dede, siap. Kalau bicara permainan timnas, yang tadi kita di segmen sebelum mengatakan ini yang terbaik dan lain sebagainya, Anda sepakat nggak sih dengan itu? Bukankah di dalam sepak bola itu kan cuma dua hal yang seharusnya diperlihatkan oleh pemain. Menyerang dan cetak gol, benar nggak? Benar nggak seperti itu? Oke, benar. Oke, nah artinya siapa yang bisa membesut agar pemain kita itu bisa melakukan dua hal tersebut? Oke, saya kembali dulu, permasalahannya adalah kepada pemain-pemain yang sudah bermain di Piala Dunia ini. Kita memberikan apresiasi bahwa mereka telah berjuang dengan sekuat tenaga. Itu yang penting dulu. Jadi memang permasalahannya yang ada di luaran bahwa seolah-olah pemain Indonesia ini pemain depannya mandul semua. Ya itu, begitu kan seperti itu ya. Itu saya tanyakan. Nah, harusnya kan kita tahu Patrick Kluivert ini adalah pemain depan, striker yang pernah main di timnas Belanda, pernah main di Barcelona, dan pernah main di Ajax Amsterdam. Harusnya dia bisa memberikan pelatihan secara khusus untuk pemain-pemain depan timnas kita. Dengan pengalamannya ya? Dengan pengalamannya, tapi sekarang buktinya tidak ada. Tapi kan tidak hanya Kluivert dong, Kang Betul. Dede. STY pun juga tidak membuktikan hal yang sama. Kan? Kalau STY waktu itu dia cara bermainnya berbeda dengan Patrick Kluivert. STY lebih cenderung kepada zona marking, lantas counter attack seperti itu. Kalau pola seperti itu memang agak susah untuk membuat gol. Karena apa? Pemain depan itu sudah menyerang, harus kembali ke tengah. Itulah yang agak sulit untuk mencetak gol. Tetapi kalau Patrick Kluivert, dia kan lebih cenderung sepak bolanya menyerang. Harusnya potensi-potensi untuk membuat gol adalah ada sebetulnya kan gitu. Nah, tadi dikatakan bahwa Patrick Kluivert out gitu ya, Bung Alif ya. Menurut saya memang harus out. Karena apa? Ada beberapa hal yang saya amati. Karena begini, saya ini kan pelaku sepak bola. Saya kalau berkomentar harus ada data dan analisa yang jelas. Jadi saya tidak bisa sembarangan berkomentar, omong-omong kan gitu ya. Ada beberapa hal yang Patrick Kluivert ini kekurangannya adalah satu ya, masalah starting 11. Dia selalu berubah-ubah, memainkan 11 pemain itu sehingga chemistry-nya nggak pernah dapat di situ. Jadi dia selalu berubah-ubah. Tapi kan kalau misalnya baku terus dan tetap terus kan dibaca juga oleh lawan kan? Dimanapun ya, di negara manapun atau pelatih manapun, pemain 11 terbaik itu adalah selalu dipertahankan. Selalu dipertahankan. Tidak pernah ada berubah-berubah.
Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Patrick Kluivert ini tidak ada mempunyai taktik atau strategi pola permainan yang akan diterapkan. Yang ketiga adalah Patrick Kluivert tidak bisa menganalisa kekuatan kelemahan timnya itu sendiri atau kelemahan dan kekuatan tim lawan. Parameter pelatih apa sih sebetulnya? Parameter pelatih adalah hasil. Hasilnya adalah setiap pertandingan yang dia pimpin adalah menang dan menjadi juara. Itulah parameternya pelatih. Baik, saya ingin ke Bang Eko Maung. Tadi ketika saya minjem istilahnya Bung Joy, ada istilah ini adalah langkah yang cepat dan tepat. Menurut Anda, Kluivert ini out, cepat dan tepat, atau kemudian siapa yang harus menjadi penggantinya? Itu kan yang harus juga dipikirkan. Sebetulnya yang menyedihkan ya. Jadi hari ini ada suatu keputusan yang sebetulnya belum teruji benar apa enggaknya ya. Tapi sudah dianggap sebagai sesuatu yang betul. Berkekuatan hukum tetap gitu ya. Yang bagus gitu ya. Kenapa belum teruji, dari mana indikatornya? Ya gini loh, waktu itu saya termasuk orang yang sebetulnya tidak setuju ketika STY diganti ya. Bukan karena saya haters atau loversnya, tapi ini kan akan memasuki fase yang krusial ya, jangan sampai ganti pelatih. Tapi akhirnya terjadi kan, diganti sama Patrick. Nah, ketika sekarang diganti ya, itu juga sebetulnya kan jadi bias nih. Jadi ada dua situasi ya. Tadi kan sering menyebut netizen ya. Nah, ini netizen ini terjebak dalam dua kondisi yang sebetulnya berbeda, tapi jadi campur baur karena hal-hal emosional. Kondisi pertama itu kan adalah STY diganti Patrick Kluivert. Itu udah beres, udah terjadi. Sekarang hasilnya seperti ini. Nah, yang berikutnya adalah Patrick harus diganti atau enggak gitu kan. Nah, ini kan dua hal yang berbeda sebetulnya. Dua hal yang berbeda ya. Di masa sebelumnya netizen-netizen ini adalah orang yang ngomong harus konsisten, kasih waktu proses apa gitu ya, jangan dadakan. Tapi hari ini mereka pula lah yang senang ketika suatu proses dihentikan seketika karena hanya mereka itu nggak suka sama Patrick Kluivert. Imbasnya apa? Imbasnya ini adalah imbas dari mereka sukanya sama STY. Ini nggak suka sama Patrick Kluivert atau memang melihat hasilnya yang tidak pernah bagus? Iya, kalau misalkan hasil apa itu kan objektif ya, tapi saya lihat dari mulai tagar, pergerakan tagar itu kan ada hal-hal yang ini apa, ada hal yang apa, yang objektif, apa yang subjektif gitu ya. Jadi saya pikir sih nggak semata tentang hasil juga. Makanya saya kemarin nanya juga nih, emang kalau kemarin pelatihnya STY, emang bakalan pasti lolos kan? Nggak juga gitu, nggak juga loh. Ya. Jadi ada, kalau kita lihat ya, ini lagi-lagi datanya kan yang kita bisa lihat sama-sama ya, statement-statement STY kronologis, kan ada tanggal-tanggal di mana dia juga sebetulnya kan mengoreksi targetnya dia. Oh, lolos ke fase ini udah oke, tapi kalau misalkan untuk ke berikutnya berat gitu. Itu kan terus kenapa targetnya dinaikkan terus ya? Kan kita tuh awalnya nggak ada loh target lolos Piala Dunia 2026 itu nggak ada. Itu target itu muncul karena penampilan timnas meyakinkan, tapi kan ada titik di mana oke lah timnas yang sekarang ini lebih bagus ya secara materi dari timnas-timnas sebelumnya karena kan ada suntikan pemain diaspora. Tapi apakah tingkat bagusnya itu bisa mengalahkan Arab Saudi atau misalkan Irak juara Asia 2007 kan belum tentu juga gitu. Jadi faktor pelatih STY Kluivert ini hanya sekian dari sekian variabel aja, satu dari sekian variabel gitu. Jadi bukan tentang pelatihnya diganti lalu tiba-tiba kita jadi nggak lolos. Jadi menurut Anda, Mas Eko, mau siapapun pelatihnya, mau itu sih nggak akan lolos. Siapapun pelatihnya, Marcelo Lippi kemarin juga nggak akan lolos kalau lihat materinya kayak gitu. Alasannya? Masih jauh. Kita lihat permainan ya, masih jauh gitu. Kayak lawan Irak aja. Irak ini waktu tahun 2007 dia menjadi juara Asia, dia itu meruntuhkan teori standar ya. Puluhan tahun ada teori kan. Timnas yang bagus itu berasal dari kompetisi yang bagus dan juga pembinaan. Irak waktu tahun 2007 juara Asia itu negara baru beres perang. Kompetisinya nggak ada, pembinaannya juga nggak jalan, tapi bisa juara. Gimana? Dengan materi pemain seperti sekarang, ya kan? Itu yang Anda katakan ya, dengan materi pemain seperti sekarang masih jauh ya, masih jauh dari Piala Dunia. Oke, saya mencermati dulu pembicaraan Bung Eko mengenai lawan Arab belum tentu menang apa segala macam begitu tadi ya. Kalau lihat data statistik yang kita pernah ketemu 2 kali dengan Arab Saudi, yang pertama di Arab sendiri 1-1, di Indonesia menang 2-0. Kalau secara psikologi ya pemain sepak bola itu waktu di Arab kan pemain-pemain Arab sulit untuk membuat gol ke kita. Ya. Dari statistik terlihat. Data statistik. Waktu di Indonesia dia tidak bisa bikin gol, malah kita menang 2-0.
itu biasanya pemain depan itu punya trauma. Traumanya apa? Waduh, yang dipasang Ijes dengan Rizky Ridho. Di kiri ada Perdong, di kanan ada Kevin Dick. Ya, atau waktu itu ada Hubner. Gitu ya. Nah, itu sebetulnya secara psikologis ada pengaruh. Oke, ini terhadap Arab ya? Terhadap Arab, tetapi Patrick Kluivert selalu merubah-rubah pemain-pemain yang akhirnya pemain Arab merasa wah ini lawannya nih pemainnya ganti nih. Ya dia lebih tenang dan lebih pede seperti itu. Setuju? Enggak juga. Jadi kalau tentang Kluivert, Kluivert yang nggak konsisten ya, selain 8 kali match itu kan dia 4 kali pakai back 4 ya, 4 kali pakai back 3, termasuk pemain-pemain kalau kita lihat dari match yang dia lakoni itu hampir 30 pemain loh dia coba gitu ya. Itu inkonsistensi ya, tapi sekali lagi itu hanyalah satu dari sekian variabel. Oke, Anda kembali di Dua Sisi. Saya ingin ke Bung Dede. Kita move on sedikit, kita berbicara soal pelatih atau pelatih pengganti dari Kluivert. Menurut Anda siapa yang cocok? Ini kan nama-nama yang keluar selalu nama-nama dari luar. Apakah juga Anda mempertimbangkan adanya nama-nama pelatih dari dalam negeri juga? Oke, masalah pelatih sebenarnya untuk pemain itu tidak bermasalah. Mau siapapun itu? Siapapun itu tidak masalah. Yang penting pelatih itu bisa berkomunikasi dengan pemain, pembawaannya smooth dengan pemain, dan cara melatihnya juga baik. Jadi untuk pemain itu sebetulnya siapapun yang jadi pelatih tidak ada masalah. Nah, yang tadi dikatakan apakah perlu ada pelatih lokal yang dicalonkan Ini seperti itu ya. seolah ada bursa pelatih yang sekarang disodorkan oleh banyak pihak kan? Banyak pihak sekarang ini lebih cenderung kepada pelatih-pelatih asing kan seperti itu ya. Ya coba. Kita kan ada juga pelatih lokal yang punya lisensi A-Pro, sudah ada beberapa pelatih kita ya. Nah, kita coba ada Fahri Husaini. Lantas ada lagi Indra Sapri. Indra Sapri kita tahu bahwa dia memang megang tim di usianya di bawah yang senior. Cuma masalahnya sekarang Kang Dede 99%, salah ya data saya kalau 99% ya. Pemainnya udah diaspora semua ini. Bisa juga seperti itu. Kalau mau ambil ya karena pemain diaspora banyaknya dari Belanda, mungkin Alex Pastoor bisa dicoba kembali. Dan pelatih-pelatih di Liga 1 pun ada pelatih-pelatih yang dari Belanda. Kalau tidak salah ada 3 pelatih dari Belanda yang ada melatih di Liga 1. Seperti itu. Tapi jangan lupa, cobalah kasih kesempatan, kasih ruang pelatih-pelatih lokal yang asli orang Indonesia. Itu tidak akan ada kendala masalah komunikasi tadi? Nggak ada dalam pelatih, dalam bermain sepak bola, nggak ada itu kendala masalah komunikasi apa segala macam. Yang penting adalah pelatih itu bisa berkomunikasi di dalam latihan dengan para pemain. Baik, tapi kalau pelatih lokal bagaimana dia mengontrol ruang ganti? Itu yang jadi permasalahan. Kalau itu yang dipilih itu langkah mundur ya, langkah mundur. Jadi gini kondisinya. Ini kita kan mengakui bahwa sepak bola kita kan sistemnya kan belum jalan bagus ya. Nah, ketika suatu sistem belum jalan bagus, kita butuh sosok figur. Nah, ini saya artikan, lagi-lagi saya nggak ngomong yang lain lah, ini pandangan saya artikan. Figur ini adalah reputasi si calon pelatih nanti ya. Nah, reputasi ini adalah orang yang terbukti dia pernah nge-handle timnas dan minimal lah berprestasi di ajang regional ya, internasional selevel minimal kayak piala regional atau kontinental aja lah. Minimal misalkan kalau kita mau ngambil dari Asia misalkan ya. Asia ini kan kita jelas lah kalau kita lihat pelatih yang dididik hasilnya bagus, outputnya bagus, karirnya jelas kan cuma di Korea sama di Jepang misalkan ya. Nah, itu Korea, Jepang. Tapi lihat reputasi dia. Nama-nama ada yang kalau nama masih terlalu masih belum lah. Cuma kalau misalkan intinya saya nggak kepikiran deh kalau kita sampai pakai pelatih lokal atau asing yang ngelatih di Liga 1 itu jelas langkah mundur. Tadi kan kalau di Korea dan Jepang kan ada Akira, kemudian ada Park Hang-seo gitu. Apa itu juga nama-nama yang ada di top of mind Anda? Ya. Karena gini, kalau kita nyebut nama itu rasanya juga terlalu naif ya. Kita aja waktu STY mau diganti kan kita nggak kepikiran Kluivert yang masuk gitu. Jadi kalau untuk nama kayaknya enggak. Tapi kalau sebagai gambaran yang jelas ini harus pelatih yang punya reputasi. Reputasinya kita bisa artikan bahwa dia pernah nge-handle timnas,
dan berprestasi di ajang kontinental atau regional, udah gitu aja. Nambahin dikit, nambahin. Oke, boleh. Jadi sebelum katakanlah berproyeksi siapa pelatih berikutnya dan sebagainya, menurut saya adalah prakondisi bahwa situasi kepelatihan kita harus bersih dari sentimen masa lalu. Selama dikait-kaitkan dengan Sinteyong, kalau kalah di tribun teriak-teriak begitu, ini susah siapapun pelatihnya. Dianggap salah mulu. Nanti Oho tanya, ini formasinya 3 back apa 4 back? Begitu lagi nanti. Jadi nggak maju kita kan. Jadi kalau saran saya sebelum milih pelatih baru, PSSI bikin aja ruatan. Upacara pelepasan roh dan jiwa. Karena kasihan tersandera. Tapi ini serius. Om Jai menikmati kayaknya omongannya Toel kayaknya. Kalau Tommy selalu pasti ditariknya ke sana lagi. Iya, tarik ke sana lagi. Kayak ditanya Joy. Enggak, saya gini deh, sebelum Om Joy juga ke Kang Dede. Ya, sebetulnya yang dilakukan PSSI ini sudah bergerak melangkah untuk menciptakan semacam kayak pola yang profesional atau tidak menurut Anda? Suka tidak suka dalam kaitan naturalisasi ya, itu soal aliran. Itu harus kita akui progresif, karena ada di ronde 4. Berapa banyak yang bisa sampai ronde 4? Kan nggak ada. Gitu. Jadi itu pencapaian, harus kita akui dan apresiasi. Pembenahan yang di bawah itu sebetulnya dilihatnya harus secara gradual karena ini menyangkut orang lama. Jadi kalau kita bicara kompetisi, pembinaan, bla bla bla, itu tidak semudah kita ngomong karena ada menyangkut orang-orang. Yang paling susah dalam manajemen kan membereskan orang-orang. Maka yang saya lihat strateginya masuknya misalnya VAR, masuknya wasit, ketuanya asing, Jepang. Itu bagian dari upaya untuk membangun sepak bola kita, memperbaiki. Tapi nggak bisa potong kompak, nggak bisa potong ajar. Yang bisa dilakukan di level atas. Jadi harapannya kalau saya lihat mencoba menaikkan level gitu loh. Cuma mindsetnya selalu nilai masih ke belakang sepak bola lagi. Suka iya. Gitu. Menaikkan level. Bung Jai. Level tentu saja kalau saya menaikkan level itu tidak bisa hanya di piramida atas. Ya, ada menaikkan level dalam 20 tahun ke depan itu dimulai dari piramida bawah, piramida usia muda. Nah, ini menyangkut pergantian pelatih ini terkait juga nih. Yang belum kita tahu adalah posisi sekarang ini apakah Alex Wire dipecat juga, apakah Simon Tahamata juga dipecat, apakah Jordi Cruyff juga dipecat. Jika aja 3 tidak. Tidak, kalau tidak. Jadi gini, kalau mereka semua dipecat, semua bisa mulai dari nol. Tapi kalau mereka tidak dipecat, artinya masih ada intuisi PSSI untuk mengambil lagi pelatih dari Eropa. Repot ya kalau kita dari nol lagi ya Om Jai. Karena kalau mereka tidak dipecat, nggak mulai lagi dari nol. Oleh sebab itu banyak orang beranggapan, oh mungkin Alex Pastor naik jabatan. Itu saat ini. Yang paling memungkinkan karena investasinya udah 8 bulan. Artinya dia udah nggak perlu belajar lagi, tapi posisi dia adalah head coach. Itu yang paling memungkinkan. Kalau mau di luar Alex Pastor, terlepas dari Bang Dede tadi bilang soal pelatih negeri yang bisa dicoba, tapi kalau orang-orang itu Zweier, Tahamata masih ada di dalam, kemungkinan besar intuisi saya adalah masih orang-orang Belanda juga atau orang Eropa. Ya kan? Problemnya adalah kalau sekelas Bronhorst atau Dick Advocaat atau you name it, yang vakan, yang hari ini tidak punya pekerjaan atau vakan, itu nilainya mungkin 10 kali lipat dari Kluivert. PSSI punya duit nggak segitu banyaknya. Gitu loh. Jadi Kang Dede, dari Belanda sepertinya masih harus diperlukan sepertinya. Dari Belanda sepertinya masih harus diperlukan pelatih yang berasal dari Eropa atau Belanda. Kalau memang diaspora kita banyak dari Belanda, ya kita pelatihnya dari Belanda. Cuma ada satu yang paling terpenting adalah kita harus setiap memilih pelatih sekarang ini, kita harus tanda tanya kepada federasi juga. Di fit and proper test tidak. Kalau di fit and proper test, kita bisa mengetahui pesimisnya dia apa sih. Target dia apa sih? Kompetensi dia bagaimana? Berani menyerang dan cetak gol apa enggak? Iya, integritasnya dia bagaimana? Itu selama itu nggak ada, seperti ya Patrick Kluivert kita ambil sepertinya ya salah-salah aja seperti itu. Baik. Sikat
Ya, singkat, tapi ini agak penting ya. Soalnya saya agak khawatir bahwa kita ini udah terlena di sekarang. Padahal sepak bola tidak pernah mengenal kata nyaris. Oh nyaris lolos udah bagus, nggak ada. Jepang tahun 93, mereka itu selangkah lagi lolos ke USA 94 ya. Tapi mereka itu cuma butuh 1 kemenangan. Tiba-tiba Irak cetak gol, akhirnya buyar semua dan dikit lagi udah bagus, nggak ada. Mereka langsung introspeksi total ya. J-League dibangun, pembinaan dibangun, lapang-lapang dibangun dan 5 tahun, tahun 98 mereka udah menuai hasil. Dari mulai tahun 98 sampai hari ini mereka nggak pernah absen dari Piala Dunia. Bahkan tingkat ya okupansi pemain Jepang di liga-liga top Eropa makin tinggi. Jadi seperti itulah harusnya kita berpikir. Jadi kalau mau, saya setuju sama Om Jo ya, level atas iya oke. Kan itu penting ya buat pencitraan, politis, kepercayaan. Tapi yang fundamental ini pembinaan tetap harus gitu. Jadi naturalisasi itu shortcut. Jangan sampai jadi kecanduan naturalisasi juga nggak baik. Dan jadi andalan semata begitu ya. Oke, baik, kita undang semua narasumber. Bung Toel, Mas Eko, Om Joy. Silakan semua narasumber kami ke depan. Oke, ini kalau bicara soal prestasi timnas panjang masih. Betul. Ya kan? Tapi yang di depan mata apa, Ho? Yang di depan mata adalah Matchday ya, November. Betul. Lalu tahun depan ada AFF, kemudian ada Piala Asia 2027. Jadi kita harus menatap ke depan, Vi. Demikian Dua Sisi pada malam ini. Saya Aditya Nugroho dan Arif Fadil pamit undur diri. Saksikan terus Dua Sisi setiap Kamis pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan sampai jumpa.